Oke teman-teman, kita kembali lagi di polinom ya. Ini adalah part yang kedua. Mengulas sedikit tentang part 1 kemarin. Jika dikasih tahu suatu pembagian polinom, maka polinom tersebut adalah hasil bagi dikalikan dengan pembaginya apa, ditambah dengan sisa ya, ditambah dengan sisa. Oke. Di part 2 ini yang mau kita lihat adalah kita mau belajar tentang teorema sisa gitu ya. Teorema sisa. Jadi teorema sisa kita lihat aja di dua jenis ya. Yang pertama adalah jika pembagi atau segi X-nya dalam kasus ini itu adalah merupakan bentuk linear. Ya, bentuk linear. Pokoknya derajat 1 lah. Derajat 1. Nah, seperti apa teorema sisanya? Oke, kita buat dulu modelnya bagaimana. Jadi anggaplah Px itu adalah polinom, hasil bagi ya suatu hasil gitu ya. Nah, di sini dia kita buatlah pembaginya itu suatu bentuk linear. Supaya gampang di sini saya buat aja X min A. Oke. Nah, kemudian saya lanjut di sini ada tambah sisa. Jadi teorema sisa itu seperti ini ceritanya. Coba gantilah semua X ini dengan pembuat 0 dari pembagi. Ini kan pembaginya gitu ya. Nah, supaya pembagi 0, maka X-nya harus bernilai sama dengan A. Jadi semua X-nya ganti dulu dengan A. Berarti ini menjadi PA, kemudian ini HA, kemudian ini A kurang A atau 0. Di sini tambah sisa. Jadi kesimpulannya adalah sisa sama dengan PA. Atau bisa dituliskan sisa pembagian polinom dengan suatu derajat pangkat 1 adalah sisanya itu pasti adalah substitusilah pembuat 0 derajat 1 tersebut ke fungsi polinomnya. Jadi maka kita akan mendapatkan sisanya berapa. Oke, karena pembaginya adalah bentuk linear atau derajat 1, maka pastilah sisanya ini berupa angka gitu ya. Berupa angka pasti sisanya ini, berupa konstan. Itu adalah karena pembaginya derajat 1. Oke, yang kedua adalah bagaimana kalau pembaginya itu adalah bentuk kuadrat gitu ya, bentuk kuadrat tapi yang bisa difaktorkan. Nah, yang bisa difaktorkan. Oke, kita buat dulu modelnya ya, langsung kemari aja supaya lebih cepat seperti itu. Maka Px sama dengan suatu hasil dikali dengan, nah di sini kita buat aja suatu bentuk kuadrat yang bisa difaktorkan. Supaya mempercepat saya langsung faktorkan dia X min A, X min B ditambah dengan sisanya. Oke. Ya, pembaginya adalah bentuk pangkat 2, maka sisanya pasti berbentuk pangkat 1 gitu ya. Pasti berbentuk pangkat 1. Nah, kita buat keterangan di sini bahwa sisanya ini bentuk pangkat 1 atau bentuk linear. Kenapa? Karena pembaginya pangkat 2. Jadi supaya nggak bisa lagi dibagi dengan dibagi oleh pangkat 2, maka sisa ini harus berbentuk linear. Oke? Jadi ada dua hal yang akan bisa kita tahu dari sini. Yang pertama adalah ya substitusi aja kawan-kawan ya, substitusi aja dia. Supaya ini hilang, supaya ini 0, maka X-nya harus A gitu ya. Nah, berapa PA? PA sama dengan sisa ini disubstitusi A. Jadi kalau saya anggap di sini sisanya adalah bentuk linear, saya bilang aja namanya SX gitu ya supaya gampang. Maka PA-nya adalah sama dengan SA. Kemudian kita ganti semua X dengan B, kita akan dapat PB. Ini hilang, jadi ini menjadi SB. Nah, dari dua persamaan inilah nanti eliminasi substitusi kita akan dapat apa bentuk linear itu. Gitu ya. Nah,
Kita akan lihat dulu di contoh-contoh soal. Oke, kita cari dulu contoh soalnya. Oke, baik, ini dia contoh soalnya. Sisa pembagian suatu polinom. Oke, kita belum tahu nama polinomnya apa ya. Jadi kita asumsikan aja polinom itu adalah polinomnya namanya fx atau px saja lah. Namanya adalah px. Jadi sisa pembagian px oleh x min 3 adalah 4. Nah, berdasarkan teorema sisa yang pembaginya adalah pangkat linear, berarti sisa merupakan polinomnya disubstitusi ke pembuat nol pembaginya disubstitusi ke polinomnya. Nah, berarti di sini ada kesimpulan bahwa karena polinomnya saya anggap px, berarti p3 sama dengan 4. Oke, simpan dulu gitu ya. Nah, kalimat berikutnya. Sedangkan sisa pembagian oleh ini adalah itu, gitu ya. Oke, ini faktorkan, itu bisa difaktorkan, berarti bisa kita tulis polinom px dibagi oleh, ini kita faktorkan, berarti x min 3, x min 5. Nah, itu sisanya sama dengan, atau sx nya sama dengan x min 5. Ya, apa yang ditanyakan? Polinomnya kalau dibagi x min 5, apa sisanya? Berarti yang ditanyanya itu adalah P5 ya, kawan-kawan. Nah, yang ditanyanya itu adalah berapa P5. Oke, kita akan jawab soal ini. Cara menjawabnya adalah seperti ini. P3 nilainya 4. Nah, dari sini kan kita bisa mendapatkan nilai P3 sebab salah satu faktor dari pembaginya adalah angka 3. Jadi substitusi 3 kemari menjadi P3 itu sama aja dengan substitusi angka 3 kemari, S3. Nah, di sini dia teorinya. Berarti P3 sama dengan 4 itu sama dengan S3, berarti 3A minus 5. Oke, berapa dikurang 5 hasilnya 4? 9 gitu ya. Jadi A-nya adalah 3. Nah, terakhir kita jawab pertanyaannya, P5 sama dengan apa? Nah, kalau ini saya anggap aja SX, berarti S5 adalah 5A minus 5. Karena A-nya 3, berarti P5 adalah 10. Nah, itulah contoh soalnya. Oke, kita lihat lagi yang berikut. Ya, di bagian terakhir kita akan belajar yang namanya adalah teorema faktor. Nah, pengertian dari faktor ya, kalau dalam hal polinom itu adalah bentuk persamaan paling sederhana yang bisa membagi habis suatu polinom, gitu ya. Saya buat contoh supaya cepat. X kuadrat minus 4, apa bentuk sederhana yang bisa membagi habis ini, atau apa faktor dari sini? Berarti X min 2, X plus 2. Ini udah paling sederhana. Nah, walaupun sebetulnya si X min 2 ini bisa dijabarkan lagi ya, menjadi akar X tambah 2, menjadi akar X kurang 2. Tapi ini tidak dianggap sederhana. Nah, yang paling sederhana itu adalah kalau variabelnya sudah berpangkat 1. Jadi itu mentok-mentok definisi paling sederhana kalau kita berbicara tentang faktor, gitu ya. Nah, oke, jadi intinya seperti ini. Kalau saya ambil angka ya, misalnya angka 12, dikasih tahu dua faktornya yaitu 1 dan 6. Nah, 12 ini bisa kita buat perkalian dari faktor-faktornya, tapi jangan lupa masih dikalikan lagi dengan angka yang lain, karena tidak cukup hanya faktor yang dikasih tahu tersebut untuk menjadi pembentuk perkalian dari si angka 12 ini, gitu. Dibuat aja perkalian faktor-faktornya 1 kali 6 kalikan lagi dengan suatu angka lain. Nah, itulah nanti yang kita buat di teorema faktor. Oke. Ya, misalnya nih langsung saya buat soal, gitu ya. Suku banyak ini habis dibagi ini, maka berapa nilai A-nya? Oke, ini saya tuliskan dulu suku banyaknya, berarti X pangkat 4
ditambah 4x pangkat 3 ditambah 3ax kuadrat tambah 2bx tambah c. Ya, salah satu faktornya dikasih tahu, yaitu x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nah, faktor yang dikasih tahu itu adalah polinom pangkat 3. Sementara polinom mula-mulanya adalah polinom pangkat 4. Berarti ini harus dikalikan dengan sebuah polinom pangkat 1 ya. Nah, di sini harus ada pasti polinom pangkat 1. Nah, caranya bagaimana? Cek aja gitu ya. Di sini kan x pangkat 4, di sini x pangkat 3. Oh, berarti di sini harus ada x pangkat 1 gitu. Kemudian cek juga belakangnya. Di sini belakangnya c. Ini belakangnya 1. Berarti kalau bagian konstanta yang kuning ini dikalikan ke konstanta yang merah jambu ini harus sama dengan c. Nah, otomatis di sini harus plus c. Nah, dari sini kita sudah bisa membentuk polinomnya apa. Oke, langkah berikutnya adalah tinggal sesuaikan koefisien-koefisiennya. Oke, kita mulai dari x pangkat 3. Di sini koefisiennya 4. Nah, di sini kita cari mana aja yang menghasilkan x pangkat 3. Ini kalikan ke c. Oh, berarti koefisiennya c. Kemudian ini kalikan ke kemari, berarti koefisiennya dari sini muncul 3 gitu ya. Oke, berarti c sama dengan 1. Oke, kita lihat lagi x kuadrat ya, karena pertanyaannya a. X kuadrat di sini dia koefisiennya 3a. Nah, di sini cari semua yang menghasilkan x kuadrat. Ini kalikan ke c, berarti 3c. Kemudian ini kalikan kemari, berarti plus 3. Oke, bisa kita bagi 3 ini. A itu adalah c tambah 1. Nah, ketika c nya bernilai 1, maka a nya adalah 2. Itulah jawaban dari soal ini. Nah, coba nanti dilatih-latih lagi di komen jika ada soal-soal yang susah mengenai teorema faktor dan teorema sisa. Mungkin untuk part 2 itu dulu pembahasan kita. Sampai ketemu lagi di part 3.